Nama Claudia Wina, kelas A2 pagi, NIM 19104168766, mata kuliah E-Marketing, dosen Adi Mursalin SEMM. Ringkasan bab 3, riset pasar. Pentingnya riset pasar. Dalam berbisnis, Anda harus melakukan riset terlebih dahulu. Mengapa riset pemasaran sangat penting perannya? Karena dengan melakukan riset tersebut, Anda yang akan berbisnis menjadi tahu apa saja yang sedang dibutuhkan oleh pasar atau masyarakat, dan Anda pun jadi mengetahui siapa saja pesaing-pesaing dari bisnis yang ada tersebut. Dengan begitu, Anda dapat membuat produk yang sedang dibutuhkan oleh pasar, dan produk Anda juga dapat bersaing dengan pesaing yang ada. Selain mengetahui produk yang dibutuhkan dan pesaing yang ada, dengan melakukan riset ini, Anda juga dapat mengetahui siapa saja yang membutuhkan produk Anda, kapan produk tersebut dibutuhkan, kualitas produk yang bagaimana yang dibutuhkan, serta produk tersebut dibutuhkan di mana. Berikut beberapa fungsi penting dari diadakannya riset sebelum memasarkan produk diantaranya sebagai berikut, yaitu 1. Mencari tahu tentang kebiasaan pasar sehingga Anda dapat menentukan strategi pemasaran suatu produk agar lebih tepat sasaran dan terarah tentunya. Hal ini dapat Anda lakukan melalui pengadaan riset pemasaran. Jadi dengan begitu, Anda dapat memutuskan strategi pemasaran seperti apa yang akan Anda lakukan untuk memasarkan produk Anda tersebut. Ini merupakan beberapa fungsi dari dilakukannya riset tentang bagaimana cara memasarkan produk yang dapat diterima oleh semua masyarakat. 2. Seberapa besar kemungkinan terciptanya peluang pemasaran yang terlihat dari setiap daerah. Anda dapat melakukan riset pemasaran tersebut secara acak ataupun sistematis dengan merata sesuai dengan daerah yang telah Anda pilih sebelumnya. Jadi Anda dapat mengetahui arah konsumen Anda kemana, sehingga strategi serta langkah yang akan dibuat akan terukur dan terencana. Selain itu, Anda dapat menghemat budget Anda, karena dengan melakukan riset ini, Anda dapat mengetahui berapa budget yang harus Anda keluarkan. Dengan begitu, Anda dapat menghemat budget yang Anda miliki. Anda melakukan suatu usaha pemasaran sesuai dengan yang benar-benar sedang dibutuhkan. Dengan melakukan riset tersebut, Anda bisa memperhitungkan berapa banyak budget yang harus Anda keluarkan untuk melakukan pemasaran dari produk Anda tersebut. 3. Menghemat waktu dan juga tenaga Anda. Untuk melakukan riset tersebut, Anda tidak perlu mendatangi langsung semua tempat yang dimaksud. Cukup dengan memanfaatkan internet yang Anda miliki untuk melakukan riset tersebut. 4. Meminimalkan resiko. Fungsi dari riset pemasaran yang lainnya yaitu meminimalkan resiko berat yang akan Anda terima ketika Anda melakukan bisnis di suatu tempat. Kemudian Anda melakukan riset pemasaran, dan setelah melakukan riset pemasaran tersebut, ternyata tempat yang Anda tuju untuk melakukan bisnis tersebut pasar sedang tidak membutuhkannya, dan produk seperti yang akan Anda jual itu tidak ada di tempat tersebut. Sehingga dapat dipastikan jika Anda melakukan bisnis itu, maka akan kolaps. Riset pasar online adalah proses menggunakan alat digital, data, dan koneksi untuk mendapatkan wawasan berharga tentang audiens target merek. Dengan kata lain, ini adalah proses belajar tentang audiens Anda dengan melibatkan dan mengamati mereka secara online. Ada banyak alasan mengapa Anda harus melakukan riset pasar reguler. Mendapatkan wawasan tentang konsumen Anda, ini dapat mencakup apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan dari merek Anda, apa yang disukai dan tidak disukai pelanggan tentang merek tersebut, mengapa pelanggan membeli produk atau layanan merek, mengapa pelanggan potensial dapat memilih merek Anda daripada orang lain, mengapa pelanggan melakukan pembelian berulang, pahami perubahan dalam industri dan bisnis Anda. Temukan tren pasar baru
yang dapat Anda manfaatkan. Temuan tempat, penjualan potensial baru, pelanggan, produk, dan banyak lagi. Temukan dan libatkan pemirsa baru, dan izinkan pelanggan membantu mengarahkan bisnis Anda. Konsep kunci dalam riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Riset pasar dilakukan sebagai upaya memberi masukan bagi pihak manajemen. Metodologi riset. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Prosedur riset online yang merupakan tahapan saat kita akan melakukan riset online. Desain riset online. Desain riset online merupakan rancangan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan riset online. Tahapan kegiatannya ialah menentukan populasi dan sampel. Perbedaan mendasar antara penelitian lapangan dan penelitian online diantaranya terletak pada penentuan populasi dan sampel. Populasi penelitian di internet bersifat global, tidak dibatasi oleh faktor geografis, yaitu semua pengguna internet. Metode penarikan sampel. Salah satu cara dalam menentukan sampel untuk riset online ialah dengan menggunakan teknik non-probabilitas. Sebab jika kita ingin menggunakan teknik probabilitas, maka kita akan banyak mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah populasi dan sampel. Cara memilih responden yang akan dijadikan sebagai sampel. Bagaimana cara kita memilih dan memperoleh responden yang akan dijadikan sebagai sampel di internet? Terdapat 3 cara untuk memperoleh sampel di internet, yaitu 1. Sampel tidak dibatasi. Umum, siapa saja pengunjung internet dapat dijadikan sampel. 2. Sampel yang disaring. Hanya pengunjung tertentu yang memenuhi persyaratan. Dan yang ketiga, sampel yang dipilih. Sampel yang sengaja diundang untuk dijadikan sebagai responden. Membuat instrumen koleksi data online. Karena penelitian dilakukan dengan sarana komputer dan dengan media internet, maka instrumen pengambilan data harus berbentuk kuesioner elektronik di mana kuesioner tersebut dapat diisi secara langsung melalui layar monitor komputer responden yang dipilih. Sekian ringkasan dari saya, terima kasih.